Di balik kehidupan sehari-hari yang terlihat tenang, ancaman tersembunyi kini mulai menyusup ke generasi muda Kota Lok Sumawe. Ancaman itu tidak datang dalam bentuk senjata atau kekerasan terbuka, melainkan lewat pil kecil bernama Tramadol, obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Tapi apa lacur? Dalam beberapa waktu terakhir, dugaan peredaran pil Tramadol ilegal justru mulai terendus dan masuk ke Kota Lok Sumawe. Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe AKP Bustani mengungkap bahwa pengungkapan kasus ini membutuhkan ketelitian tinggi. Maklum, peredaran obat keras seperti Tramadol tergolong jarang terdeteksi karena kerap disamarkan sebagai barang kiriman biasa. Kami bekerja sama dengan lintas sektor untuk menelusuri alur pengiriman, pemasukan, hingga jaringan peredarannya, ucap Bustani saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 6 Februari 2026. Untuk memastikan kebenaran informasi, polisi bahkan melakukan penyamaran sebagai petugas jasa pengiriman di kawasan Gampung Batupat, Kecamatan Muara 1. Langkah itu bukan tanpa risiko, namun dianggap penting untuk membongkar jaringan yang bergerak senyap. Hasilnya, dugaan pengiriman pil yang diduga Tramadol pada Selasa 3 Februari sekitar pukul 6.40 WIB terbukti benar. Pengiriman sengaja dilakukan pada pagi hari karena prosesnya cepat dan minim kecurigaan. Paket berisi 500 butir pil itu kemudian dipetakan oleh petugas dan beberapa jam berselang sekitar pukul 10 hingga 11 WIB penangkapan dilakukan. Tersangka berinisial S datang mengambil paket bersama istrinya. Saat diamankan, S mengakui isi paket tersebut adalah pil Tramadol. Polisi menegaskan sang istri tidak terlibat dan hanya berstatus sebagai saksi saja. Pengembangan kasus tidak berhenti di situ. Polisi kembali mengamankan tersangka lain berinisial MS. Keduanya diketahui telah mengedarkan Tramadol sejak November hingga Desember 2025. Wilayah peredaran meliputi Kecamatan Dewantara, Nisam, Muara 1, dan sekitarnya. Dengan sasaran yang cukup beragam, mulai dari petani, pekebun, hingga remaja. Tramadol dijual seolah-olah legal, padahal termasuk obat-obatan keras golongan opioid yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter saja. Harga jualnya bervariasi, mulai dari 5.000 hingga 100.000 per butir tergantung kelangkaan. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 435 JO pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Barang bukti telah menjalani uji laboratorium dan polisi tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam jaringan ini. Namun bahaya Tramadol bukan semata soal hukum. Obat ini merupakan opioid kuat yang bekerja pada sistem pusat saraf. Bagi generasi muda, dampaknya jauh lebih berbahaya, merusak konsentrasi, menurunkan motivasi belajar, memicu perilaku berisiko, bahkan menghancurkan masa depan. Ini bukan sekadar obat keras. Tramadol yang dikonsumsi sembarangan bisa menghancurkan masa depan generasi muda, tegas Bustani. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik pil kecil yang tampak tak berbahaya, tersimpan potensi kehancuran yang cukup besar. Kini, warga Kota Lok Sumawe terutama para orang tua dituntut lebih waspada. Ancaman tidak selalu datang dari luar negeri atau wajah asing, tetapi bisa hadir dalam paket yang tampak biasa di depan rumah. Namun, cerita ini belum selesai. Selama bertahun-tahun, kota-kota besar seperti Jakarta dan Bekasi menjadi tempat hidup dan mencari nafkah bagi banyak warga Aceh. Ironisnya, di antara para perantau itu ada sebagian yang memilih jalan gelap, menjadi bagian dari jaringan peredaran pil Tramadol ilegal yang memasok obat keras ke berbagai daerah di Indonesia. Kota yang sibuk justru memudahkan pengiriman paket berisi Tramadol dengan mudah dan tanpa terdeteksi. Sebagai perantau, mereka memahami betul alur-jalur pengiriman. Jaringan teman dan saudara dimanfaatkan untuk menyembunyikan jejak barang. Di Bekasi, jaringan ini semakin menguat. Sejumlah pengedar berperan sebagai titik transit menampung paket sebelum dikirim ke tujuan berikutnya. Yang membuat jaringan ini semakin berbahaya adalah ikatan kekerabatan dan budaya perantauan. Banyak pengedar merupakan warga Aceh sendiri dan ketika mereka memutuskan memperluas pasar ke kampung halaman, resiko peredaran di Jakarta meningkat drastis. Paket-paket yang sebelumnya hanya beredar di Pulau Jawa kini menembus Lok Sumawe, Dewantara hingga Muara 1. Kasus yang terungkap pada awal Februari 2026 ini memperlihatkan wajah jaringan tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, jaringan ini tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung dengan agen di Jakarta dan Bekasi yang bertugas memasok barang ke Jakarta. Kasus ini menegaskan satu hal penting, ancaman tidak selalu datang dari luar negeri atau kota besar.
Kadang, ia justru hadir dan lahir dari warga sendiri yang pulang membawa jaringan gelapnya, memanfaatkan celah pengawasan obat keras di daerah. Bagi kepolisian, membongkar jaringan ini adalah tantangan berat. Melacak alur pengiriman Jakarta-Bekasi-Aceh, mengidentifikasi agen lokal, dan menutup jalur distribusi sebelum lebih banyak remaja yang terjerumus. Bagi masyarakat Aceh, kisah ini adalah peringatan keras. Tidak ada paket kecil yang benar-benar biasa. Di baliknya, bisa tersembunyi ancaman besar bagi generasi masa depan Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.